One Piece Chapter 1017. Disampulnya bagi mengubah tubuhnya menjadi balok-balok puzzle dan bermain dengan si Pansy. Chapter dimulai di lantai panggung, di mana Tama akan memberi perintah. Namun Queen berteriak kepadanya. Tama menjadi takut sehingga dia pingsan dan jatuh. Di lantai 4, salah satu kucing perempuan dari kelompok Wushu mendebak Jinbe, sementara Wushu menertawakannya dengan keras. Karena gangguan terus-menerus dari bawahan Wushu, Jinbe tidak dapat menahan 1 versus 1 pertarungan melawan Wushu. Hal yang sama terjadi pada Franky dengan Sasaki dan Inuarashi dengan Jack. Mereka tidak bisa bertarung dalam kondisi karena bawahan Kaido lainnya menyerang mereka terus-menerus. Kembali ke lantai panggung, Tama mendapatkan kembali akal sehatnya, sementara Nami dan Usopp menyemangatinya. Tama mengumpulkan cukup keberanian untuk memberi perintah. Tama, kepada semua orang yang telah memakan Kibi Dangoku, aku memerintahkan kalian untuk membantu Luffy Aniki dan Momonosuke Kan. Ayo kalahkan Kaido. Di saat Tama berbicara, kita melihat Heart Spirits menyelamatkan Luffy dan sekarang mereka memompa air keluar dari tubuhnya. Kita juga bisa melihat bahwa Momonosuke menangis Kinemon dan Kiku di pelukan Shinobu. Mengikuti perintah Tama, para gifter mulai beralih sisi. Briscola yang menyerang samurai berbalik dan mulai menyerang bawahan Kaido yang menemaninya. Kami melihat beberapa gifter lagi seperti Hamlet menyerang mantan rekan satu timnya. Perintah Tama telah mencapai seluruh Onigashima. Kami melihat gifter yang bersama Jack juga mulai menyerang bawahan Kaido lainnya. Sementara Jack terlihat marah dan Inuarashi lega. Hal yang sama terjadi di lantai 4. Kita melihat Poker pengguna Rattlesnake Smile menyerang bawahan musuh. CP0 bingung karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Para gifters yang membanjiri lantai panggung untuk membantu Queen juga berpindah pihak. Queen menyadari ini adalah perbuatan Tama sehingga dia menembakkan laser. Nami dan Usopp melarikan diri dengan Tama dan Sanji menendang kepala Queen dengan Wailer Strike, membuat laser Queen meledak di mulutnya. Queen, sial, apakah itu anaknya Jadge? Sanji, jangan panggil aku seperti itu lagi. Apakah kau bagian dari tim peneliti gila itu juga? Queen, apakah kau berbicara tentang Mats? Itu semua hanyalah masa lalu. Saat dia berbicara, Queen berubah menjadi bentuk hybridnya. Tubuhnya kira-kira berukuran sama dengan bentuk manusianya. Meskipun ia memiliki leher dan panjang dan mempertahankan ekor robotnya, ia sekarang memiliki cakar 3 di ujungnya. Lengan kanan berubah bentuk manusia. Dia memiliki pedang di tangannya, dan tangan leher robotnya memiliki cakar 3 kait seperti yang ada di ujung ekornya. Potong ke Chopper dan Zoro. Karena efek samping Rumble Ball yang baru, dia sekarang menjadi seukuran bayi. Sebenarnya Tristan menggendongnya di telapak tangannya, dan helm samurai yang ia kenakan hampir menutupi seluruh tubuhnya. Namun itu bukan satu-satunya efek samping. Terlepas dari kenyataan bahwa ia sekarang memiliki tubuh bayi, Chopper berbicara seperti orang tua. Wujud Chopper baru ini secara resmi disebut Baijiji Chopper atau bayi tua Chopper. Miyagi mengatakan ada pemilihan super yang mereka gunakan di Zou. Itu bisa menyembuhkan tubuh Zoro untuk jangka waktu tertentu. Tetapi setelah efeknya hilang, rasa sakitnya akan berlipat ganda. Zoro, tidak ada waktu untuk berpikir sekarang. Berikan saja obat itu padaku.
Kita kembali lagi ke lantai 4. Jimbe akhirnya bertarung dengan Wushu secara 1 lawan 1. Wushu menarik katananya yang sebenarnya adalah belati dan menggunakannya untuk menyerang Jimbe dengan Hagan Knifegun yang seperti CP9 tetapi menggunakan pisau bukan jarinya. Jimbe membalasnya dengan Gyojin Karate, Karakusagawara Seiken. Wushu menggunakan Soru untuk menghindari serangan Jinbe dan kemudian menggunakan Rengyaku, tetapi Jinbe memblokirnya dengan Buso. Jinbe menyadari bahwa dia menggunakan Rokushiki yang merupakan teknik bertarung yang digunakan pemerintah dunia untuk berlatih para petarungnya. Sementara Jinbe berbicara, Wushu berubah menjadi bentuk hybridnya. Jinbe, aku ingat sekarang, beberapa waktu lalu ada rumor salah satu anggota CP9 kabur dari penjara. Aku pikir itu aneh bahwa pemerintah ditangkap. Wushu, hahaha, jadi kau ingat. Ya, itu aku. Aku pernah melihatmu padahal kau tidak mengenaliku. Wushu pernah menjadi salah satu agen terkuat menyaingi si jenius Robbie Lucy. Tapi 12 tahun lalu, karena satu kegagalan, dia dijebloskan ke penjara. Wushu kemudian menyerang Jinbe dengan Gagan Van Gun, menggunakan giginya untuk mengirim gelombang kejut, tapi Jinbe menghindarinya. Jinbe, aku kasihan padamu untuk itu, tapi sepertinya tidak ada dendam di antara kita. Wushu menjawab, tidak. Tapi Jinbe dengan bangga menyatakan dirinya sebagai bajak laut topi jerami. Dan hanya mendengar nama itu menyakitkan Wushu. Wushu, 12 tahun yang lalu sebuah Devil Fruit di bawah perlindungan pemerintah telah dicuri selama dalam perjalanan. 2 tahun yang lalu, saat Luffy si topi jerami mulai muncul, aku kaget. Karena dia telah memakan Gomu Gomu no Mi yang dia ambil dari kami saat itu. Selesai.